Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Da' wad-Dawa. Pembahasan kita masuk ke kemarin dosa besar kecil sudah selesai. Iya, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil sudah selesai belum? Belum. Pembagian dosa besar kecil ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan terakhir bersama kita Al-Dhunub Kabair wa Saghair. Pembahasan terakhir adalah Al-Dhunub Al-Kabair wa Saghair, dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian jemaah sekalian, dalam Al-Quran, dalam hadis, ucapan para ulama dan kesepakatan para sahabat, mereka mengatakan adanya dosa besar dan dosa kecil. Kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama tentang dosa-dosa tersebut. Bilangan dosa besar, para ulama berbeda pendapat. Apakah bilangan dosa besar terbatas atau tidak terbatas? Pendapat tersebut menjadi dua bagian. Kemudian orang-orang yang mengatakan jumlah bilangan dosa besar terbagi menjadi beberapa bagian, mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar hanya 4. Itu pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian ada pula yang mengatakan dosa besar terbagi menjadi 7. Hanya 7 bilangannya, yaitu pendapatnya Abdullah ibnu Umar. Kemudian pendapatnya Abdullah ibnu Amr bin As mengatakan 9. Ada pula yang lain mengatakan 11
Ada pula yang lain mengatakan 70. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair itu ada 72. Berkata Abu Thalib Al-Makki, beliau mengatakan, perkara ini telah aku kumpulkan dari ucapan para sahabat dan aku dapatkan dosa-dosa terbesar tersebut 4 di dalam hati, yaitu kesyirikan kepada Allah, terus menerus berada di atas dosa, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. 4 di lisan, yaitu persaksian palsu, menuduh orang yang beriman, mukminah yang beriman berzina, sumpah palsu dan perbuatan sihir. 3 di dalam perut, meminum minuman keras yaitu khamar, makan harta anak yatim, makan harta riba. 2 pada kemaluan, zina dan melakukan hubungan liwat, LGBT. Kemudian 2 pada tangan, membunuh dan mencuri. 1 pada kaki, lari dari medan perang. Dan 1 yang terkait pada seluruh tubuh, yaitu menyakiti atau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan orang-orang yang tidak membatasi tentang jumlah bilangan dosa besar tersebut, di antara mereka mengatakan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah dosa besar. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka adalah dosa kecil. Jadi dosa besar itu larangan dalam Al-Quran. Adapun larangan dalam As-Sunnah, maka tergolong dosa kecil. Pendapat yang lain, mereka mengatakan segala sesuatu yang dilarang, yang padanya terdapat ancaman, laknat atau kemarahan atau hukuman Allah Azza wa Jal, maka dia tergolong dosa besar. Apabila tidak terdapat ancaman, larangan, laknat dan lain sebagainya, maka tergolong dosa kecil. Sebab gini kita sudah jelaskan ini, bahwasanya seperti orang yang makan riba dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang melakukan hubungan LGBT dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina apabila dia muhsan dirajam, apabila dia belum muhsan maka dicambuk. Demikian terdapat hukuman di dunia, maka yang demikian adalah bagian daripada dosa besar. Apabila tidak terdapat hukuman dan ancaman terkait dosa yang dilakukan, maka perbuatan tersebut tergolong dosa kecil. Kemarin kita sebutkan contohnya kemarin apa? Memotong janggut. Memotong janggut dosanya tidak lebih besar dibandingkan memakai kain melewati mata kaki. Kenapa? Karena kain melewati mata kaki, kata Nabi SAW, setiap kain yang melewati mata kaki bagi laki-laki, maka neraka tempatnya. Ini ancaman neraka, menunjukkan yang demikian dosa besar. Adapun orang yang memotong janggutnya dikarenakan dia memotong tidak meyakini yang demikian adalah hal yang dihalalkan. Dia tahu itu dosa, tapi dia melakukan memotong janggut tersebut, maka memotong janggut di sini hukumnya dosa kecil, ya, haram, tapi dia tergolong dosa kecil. Lain halnya kalau dia memotong janggut dengan keyakinan yang demikian dibolehkan, yang demikian halal, berarti ada dosa yang lain, dosa yang berentet setelah dosa memotong janggut itu. Apa itu? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman ketika seseorang menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jal haramkan. Adapun memotong janggutnya sendiri, tidak ada ancaman, tidak ada laknat dan tidak ada hukuman di dunia. Maka yang demikian sebagian ulama menyebutkan bagian daripada dosa kecil. Ingat, dosa memotong janggut tidak lebih berat dibandingkan dosa mengenakan kain melewati mata kakinya. Karena mengenakan kain melewati mata kaki bagi laki-laki, dosanya dia mendapatkan ancaman neraka dari Nabi SAW. Ini sebagai contoh yang kita telah sampaikan di pekan yang lalu.
Kemudian setiap apa yang terdapat padanya hukuman had, mencuri dipotong tangan, berzina dirajam, kemudian ancaman-ancaman di akhirat, maka tergolong dalam hal tersebut bagian daripada dosa besar. Kalau tidak ada ancaman, tidak ada hukuman had, maka dia tergolong dosa kecil. Kemudian juga segala sesuatu yang disepakati akan hukumnya itu adalah haram, ya, maka itu adalah dosa besar. Tentunya disepakati dari setiap agama, dari syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum kita, sebelum nabi kita, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti perbuatan apa? Sihir, kemudian perbuatan dusta. Ini semua agama ya menganggap hal yang demikian adalah perbuatan dosa dan memiliki ancaman dan sepakat akan diharamkannya. Maka di dusta itu adalah bagian daripada dosa besar. Adapun sebagian syariat mengharamkannya, sebagian yang lain tidak mengharamkannya. Tentu syariat sebelum kita, bukan syariat setelah kita. Maka yang demikian tergolong dalam dosa kecil. Kemudian setiap yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka pelakunya setiap pelaku dosa tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka yang demikian tergolong daripada dosa besar. Kemudian disebutkan juga setiap apa yang disebutkan dosa-dosa tersebut dari awal surah An-Nisa sampai firman Allah surat An-Nisa ayat 31. Ya, nanti tentunya teman-teman bisa lihat di dalam surah An-Nisa. Ya, larangan-larangan tersebut itu semua dosa besar dari ayat pertama sampai ayat 31. Kemudian walladzina lam yuqassimuha ila kaba'ira wa saghaira qalu, orang-orang yang tidak membagi dosa itu menjadi dosa besar dan dosa kecil, mereka mengatakan bahwa semua dosa jika ditinjau dari kejahatan dan kelancangan serta kemaksiatan yang dilakukan oleh pelakunya terhadap Allah serta penyelisihan terhadap perintahnya, maka semua adalah dosa besar. Jadi semua dosa menurut pendapat yang lain itu dosa besar. Dia ditinjau bukan pada dosa yang dia buat, tapi pelanggaran yang dia lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau katakan fandur ila man asa amrahu wantahaka maharimahu yujibu an takuna dzunubu kulluha kabairu. Beliau katakan hendaknya seseorang melihat kepada siapa dia berbuat dosa, kepada siapa dia melakukan merobek kehormatan tersebut, kepada siapa dia melakukan pelanggaran perintahnya, maka yang demikian seluruhnya dianggap dosa besar. Bukan pada perbuatannya, tapi dilihat kepada siapa objek yang dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Tentunya dalam hal ini dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dipandang dosa itu apakah dia melakukan hal yang kecil atau yang besar. Ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut, berarti dia melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dilihat kepada objek yang dia berbuat dosa padanya. Wa hiya taswiyatun fi hadhil mafsadah. Karena sejatinya mau dosa besar, mau dosa kecil sama-sama kerusakan. Sehingga dilihat pada objek yang dia berbuat dosa padanya. Malah sebagian ulama mengatakan la tandur ila sigharil ma'asi walakin indur ila man ta'si. Kamu jangan lihat kepada kecilnya perbuatan dosa yang kamu buat, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Coba bayangkan ya, kalau kita saja sesama makhluk melakukan kesalahan yang sama, tetapi level makhluk itu berbeda, maka dosa itu akan menjadi beda. Walaupun level dosa itu sama. Misal seorang melakukan kesalahan, apabila dia melakukan kesalahan kepada temannya dengan orang yang melakukan kesalahan kepada atasannya, apakah sama? Padahal perbuatan kesalahannya sama, sama-sama dia berdusta, kan gitu ya? Yang ini berdusta kepada temannya, yang ini berdusta kepada atasannya, sama-sama dusta, perbuatannya sama. Apakah hukuman yang diterima sama? Tidak sama, kan gitu. Berarti tergantung kepada objek yang dia berbuat dosa kepadanya. Oleh karena itu, di sini para ulama mengatakan semua dosa dianggap dosa besar.
Kenapa demikian? Karena pada objek yang dia berbuat dosa kepadanya itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Coba kalau kita melakukan kesalahan kepada atasan kita, ya, kemudian kita melakukan kesalahan yang sama kepada RI 1, apakah sama nilainya? Apakah sama nilainya? Tidak sama. Kenapa? Karena kedudukan atasan kita tidak setinggi kedudukan RI 1. Demikian. Bagaimana dengan Allah, zat yang maha raja? Apabila dia berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jal, maka semua dosa dianggap dosa besar oleh para ulama. Kenapa? Karena engkau sedang bermaksiat kepada zat yang maha agung, yang maha besar. Oleh karena itu, di sini beliau mengatakan fandur ila man asa amrahu wantahaka maharimahu yujibu an takuna dzunubu kulluha kaba'ira. Maka hendaklah seseorang itu melihat kepada kedurhakaan perintah dan kedurhakaan pembangkangan kepada hal yang diharamkan, yang meskinya dia harus melakukan ketaatan kepada zat yang harusnya dia taat kepadanya. Ya, maka seluruh dosa itu menjadi besar di sisi Allah. Wahiyya taswiyatun fi hadhil mafsadah. Semua itu menjadi sama dalam kerusakannya. Sebagian yang lain mengatakan, untuk menjelaskan perkataan yang di atas, beliau katakan wa yuwaddihu hadza anna Allah subhana la tadurruhu adh-dhunubu wa la yata'atharu biha. Sebagai penguat atas pendapat yang mengatakan bahwasanya semua dosa itu besar, nggak ada yang kecil, adalah apa-apa yang seseorang melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka semua dosa itu tidak memberikan mudarat, tidak berikan manfaat bagi Allah Azza wa Jalla, tidak berpengaruh. Orang yang melakukan perbuatan dosa, apakah kerajaan Allah berkurang? Tidak. Kekuasaannya? Tidak. Kekuatannya? Tidak. Maka dosa besar, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jal tidak memberikan pengaruh kepada Allah Azza wa Jal, tidak memberikan mudarat kepada Allah Azza wa Jal. Fala yakunu ba'duha bin nisbati ilayhi akbar min ba'd. Oleh karenanya di sisi Allah enggak ada itu namanya dosa besar, enggak ada pula dosa kecil. Semua namanya dosa sama. Semua namanya dosa sama. Oleh karena itu beliau mengatakan falam yabaqa illa mujarrada ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Berarti enggak tersisa dari perbuatannya kecuali pembangkangan dan penyelisihannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Wala farqa fi dzalika baina dzanbin wa dzanbin. Oleh karena itu enggak ada bedanya antara dosa ini dan dosa itu. Semuanya sama, dianggap dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat jemaah sekalian, di sini kedetilan para ulama kita, dia melihat kepada siapa engkau berbuat dosa, bukan dosa yang kamu buat. Karena kalau kita melihat pada dosanya terbagi menjadi dua, besar dan kecil. Tapi kalau kita melihat kepada objek yang kita berbuat dosa padanya, maka lihatlah zat itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, zat yang maha tinggi. Oleh karenanya siapa yang melakukan dosa kepadanya, besar dan kecil menjadi besar karena kelancangan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan qalu, ya, dalam hal ini beliau menegaskan kembali wa yadullu alaihi anna mafsadatadz dzunub innama hiya tabi'atun lil jara'ati wa tawathumi ala haqqir rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang lebih menegaskan akan yang demikian, bahwasanya kerusakan dosa hanyalah mengikuti kepada kelancangan dan penentangan kepada hak Allah Azza wa Jal. Hakikatnya dosa yang dilakukan itu besar dan kecilnya adalah kelancangan kepada Allah Azza wa Jal. Sekiranya dia tidak lancang, maka dia tidak akan melakukan dosa, mau besar ataupun kecil. Hakikat daripada dosa adalah kelancangan, pembangkangan, penyelisihan terhadap perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Walidha lau syaraba rajulun khamran aw wati'a farjan haraman. Oleh karenanya, kalau sekiranya ada seseorang minum khamar atau dia melakukan hubungan yang diharamkan, apakah kemaluan itu adalah kemaluan yang diharamkan atau kemaluan yang dihalalkan? Dalam kondisi haid dia melakukan hubungan, berarti menjadi haram. Wa huwa la ya'taqid tahrimahu. Sementara dia yang minum khamar tadi dan yang melakukan
hubungan tersebut, melakukan perzinahan tersebut, tidak meyakini akan keharamannya, lakana qad jama'a bainal jahli wa baina mafsadati irtikabil haram. Tentu orang tersebut sudah menggabungkan dua kerusakan. Yang pertama, kerusakan akan kebodohan pada dirinya. Yang kedua, kerusakan dia melakukan perbuatan dosa. Walau fa'ala dzalika man ya'taqidu tahrimahu lakana atiyan bi ihdal mafsadatain. Tapi kalau ada orang yang melakukan minum khamr atau dia berzina dan dia tahu dan dia yakin bahwasanya zina itu haram. Dia yakin zina itu haram, tapi dia berzina. Ketika dia berzina, dia meyakini akan keharamannya, berarti dia sedang melakukan satu apa? Keburukan. Dia tahu, kan gitu ya. Dia sadar, apa hukum zina? Dia katakan haram. Dia tahu itu. Yang satu lagi mengatakan, apa hukum zina? Oh, saya nggak tahu. Dia tidak meyakini hal itu haram. Bukan tidak tahu, mohon maaf. Dia tidak meyakini zina itu haram. Kan gitu ya. Kemudian dia berzina. Berarti dia melakukan dua dosa. Kebodohan dan perzinahan. Yang kedua, meyakini zina itu haram, tapi dia berzina, berarti dia melakukan satu dosa. Sehingga beliau mengatakan, wa huwa alladhi yastahiqqul 'uqubata dunal ula. Ya, sekarang gini, kalau yang pertama, dia melakukan perbuatan zina dengan kebodohan, dia nggak tahu kalau itu haram, sehingga dia berzina. Yang kedua, melakukan perbuatan zina, dia tahu itu haram, tapi dia berzina. Siapa yang dihukum? Antum baca bukunya. Siapa yang dihukum di situ? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang kedua? Padahal dua-dua perbuatan dosa. Kenapa yang kedua? Kan gitu ya. Beliau mengatakan, wa huwa alladhi yastahiqqul 'uquba dunal awwal. Maka yang kedua lah, ya, yang berhak dihukum, bukan yang pertama. Fadalla ala anna mafsadatad dzanbi tabi'atun lil jara'ati wa tata'ub. Yang demikian membuktikan dan menunjukkan bahwasanya dosa itu mengikuti akan kelancangan terhadap perbuatan dosa tersebut. Akan keberanian. Kenapa yang pertama tidak dihukum? Ya karena dia nggak tahu. Makanya dia berbuat demikian. Walaupun perbuatan zinanya adalah dosa. Berarti dia melakukan dua dosa padahal. Dosa kebodohan, yang kedua dosa perzinahan. Tapi karena dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan bodoh, dia nggak dihukum. Yang kedua, dia tahu itu haram. Kan gitu ya. Baik, dan dia berzina. Kenapa yang kedua dihukum? Dia sudah tahu tapi dia melakukan. Maka dia yang mendapatkan hukuman. Berarti alasan hukuman terhadap dosa itu bukan pada besar dosanya, tapi apa? Pada pembangkangan dan keberaniannya terhadap Allah di dalam melakukan perbuatan dosa. Ini yang menguatkan bahwasanya semua dosa itu dianggap besar. Kemudian qalu, bahkan beliau mengatakan, mereka lebih menguatkan lagi, mengatakan wa yadullu ala hada annal ma'siyata tatadammana al-istihanata bi amril muta' wa nahyihi wa intihaki hurmati. Beliau mengatakan alasan yang berikutnya untuk menguatkan bahwasanya semua dosa dianggap dosa besar, ala hada annal ma'siyah, bahwasanya maksiat itu tatadammana al-istihana, mengandung pelecehan bi amril muta' terhadap perintah yang seharusnya ditaati, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan larangan yang dengannya dia merobek kehormatan Allah. Wa hadza la farqa fihi baina dzanbin wa dzanbin. Yang demikian tidak dibedakan antara dosa ini dan dosa yang itu. Qalu, mereka berkata, fala yanzurul abdu ila kibri dzanbi wa sigharihi fi nafsi. Maka hendaknya seorang itu tidak melihat kepada besar dan kecilnya dosanya pada dirinya, walakin yandur ila qadri man asahu, tetapi harusnya dia melihat kepada keagungan zat yang dia berbuat dosa padanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Harusnya orang ketika mau melakukan perbuatan dosa, dia bukan melihat pada dosanya, tapi dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Kadang-kadang kalau seorang melihat ini dosa kecil, akhirnya dia berani. Keberanian dia untuk melakukan dosa itu berarti ada pembangkangan, ada penyelisihan terhadap perintah, kan gitu ya.
Penyelisihan terhadap perintah termasuk bagian daripada dosa besar. Makanya dosa kecil tadi dianggap dosa besar karena penyelisihannya kepada Allah Azza wa Jalla. Membangkang, berani terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Beliau katakan, "Fala yanzurul 'abdu ila kibaridz dzanbi wa sigharihi fi nafsi." Maka hendaknya seorang hamba tidak melihat kepada besar dan kecilnya dosa pada dirinya, walakin yanzuru ila qadri man 'asahu. Akan tetapi dia melihat kadar dosa yang kadar kepada zat yang dia berbuat dosa padanya, wa 'azamati, dan keagungannya, wa intihaki hurmatihi bil ma'siyah, dan serta terkoyaknya kehormatan zat yang dia berbuat maksiat padanya. Wa hadza la yatafarraqu fihi al-halu baina ma'siyatin wa ma'siyah. Yang demikian tentu tidak dibedakan antara kondisi pelaku dosa yang ini dengan dosa yang itu. Semua sama. Fa inna malikan muta'an. Beliau sekarang memberikan ilustrasi kepada kita. Beliau katakan, kalau sekiranya ada seorang raja, dan raja itu adalah raja yang agung yang pantas untuk ditaati. Kemudian raja itu memberikan sebuah perintah kepada hamba sahayanya. Kemudian hamba sahayanya tersebut diperintahkan untuk pergi melakukan sebuah tugas di suatu tempat tertentu. Tempatnya jauh. Kemudian raja itu memberikan tugas juga kepada hamba sahayanya yang lain. Artinya ada berapa hamba sahaya? Ada 2. Yang satu dikasih tugas yang jauh, yang satu dikasih sebuah tugas dekat dengan negerinya. Fa'asaya, maka kedua hamba saya tersebut tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Wa khalafa amrahu, dan mereka berdua menyelisih perintah tuannya. Lakana fi maqtihi wa suqutihi wa suquti min ainihi sawa. Tentu keduanya akan mendapatkan kemurkaan dan kebencian di pandangan raja tersebut dengan kedudukan yang sama. Terilustrasikan ini, ada seorang raja. Raja ini memiliki sahaya. Satu sahaya diperintahkan, kamu jalankan tugas ini ke negeri fulani, jauh jaraknya. Kemudian yang satu lagi diperintahkan, kamu jalankan tugas ini di negeri sebelah, dekat. Keduanya tidak menjalankan perintah. Apakah keduanya dihukum? Ketika keduanya tidak menjalankan perintah, tentu keduanya mendapatkan hukuman. Keduanya mendapatkan kemurkaan yang sama dari raja itu. Padahal yang satu perintahnya jauh, yang satu perintahnya dekat. Tapi tidak melihat kepada perintahnya, melihat kepada siapa dia bermaksiat. Melihat kepada siapa dia bermaksiat. Dua-dua kesalahan, sehingga yang satu yang jauh tidak melaksanakan tugasnya, yang dekat tidak melaksanakan tugasnya, kemungkinan besar keduanya dipecat oleh tuannya tersebut, akan diberikan hukuman. Ini contoh kalau dia sahaya. Kalau kita memiliki pekerja di rumah kita, pekerja di kantor kita, kita menugaskan, kamu berangkat ke Jakarta, tuntaskan tugas yang ini. Yang satu lagi diperintahkan, kamu berangkat ke kampung sebelah, tuntaskan tugas ini. Dua-dua tidak menjalankan tugas tersebut. Kira-kira kepala perusahaan itu akan berikan apa untuk keduanya? Berikan sanksi. Dan puncak sanksi untuk keduanya apa? Dua-dua dipecat. Betul? Betul. Terus bukankah tugasnya berbeda, Ustaz? Iya, tugasnya berbeda, tapi kesalahannya dianggap sama oleh tuannya, sehingga dua-dua mendapatkan hukuman yang sama. Minimal dalam pandangan tuannya tersebut, keduanya melakukan pelanggaran, penyelisihan. Maka di sini beliau mengatakan dalam menguatkan bahwasanya setiap dosa itu dianggap sama. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Semua dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, semua di sisi Allah besar. Kenapa? Intinya adalah penyelisihan terhadap perintah Allah dan pembangkangan kepada Allah, serta keberaniannya dan kelancangannya terhadap pelanggaran yang Allah Azza wa Jalla larang. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Baik. Beliau mengatakan, qalu, sebagai ilustrasi selanjutnya, walihada kanat ma'siyatu man tarakal hajja. Oleh karena itu, kemaksiatan orang yang meninggalkan haji dari Mekah, yaitu maksudnya haji dari penduduk Mekah. Wa man tarakal jum'ata wa wajarul masjid, dan orang yang meninggalkan salat Jumat sementara dia menjadi tetangga masjid.
aqbahu indallah min ma'siyati man tarakahu minal makanil ba'id. Itu lebih berat, lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang meninggalkan haji dan meninggalkan sholat Jumat tersebut, orang yang jauh dari tempat tersebut. Wal wajibu ala hadza aktsaru minal wajib ala hadza. Padahal kewajiban yang jauh dengan kewajiban yang dekat, kewajiban yang dekat dengan kewajiban yang jauh lebih utama yang dekat daripada yang jauh. Walau kana ma'a rajulin mi'ata dirhamin. Kalau seakhirnya ada seorang yang memiliki 200 dirham, famana'a zakatahu, kemudian dia enggak mau mengeluarkan zakatnya, wa ma'a akhar mi'ata alfin, dan orang yang kedua memiliki 200 juta dirham, famana'a zakataha, lantas dia juga tidak mau mengeluarkan zakatnya, lastawaya fi man'i ma wajaba ala kulli wahidin minhuma. Tentunya keduanya melakukan pelanggaran yang sama. Apa pelanggarannya? Sama-sama tidak menunaikan zakat. Padahal yang satu punya 200 dirham, yang satu punya 200 juta dirham. Tapi dianggap hukumannya sama. Kenapa? Sama-sama tidak mengeluarkan zakat. Padahal kalau kita lihat nominal, mana yang lebih gede? 200 ribu atau 200 juta? 200 juta. Wala yab'audu istiwa'uhuma fil uqubah. Kata beliau, tentu yang barangkali bukanlah hal yang mustahil kalau keduanya mendapatkan hukuman yang sama. Idza kana kullun minhuma musirrun ala man'i zakati malihi. Apabila keduanya terus-menerus tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, qalilan kana al-malu aw katsiran, sama saja. Baik pemilik harta yang sedikit atau pemilik harta yang banyak, keduanya mendapatkan hukuman yang sama. Bisa dipahami jemaah? Walaupun kadarnya berbeda, yang 200 ribu dirham dengan yang 200 juta dirham, kadarnya berbeda, tapi hukuman yang diterima sama karena dosa yang dibuat sama. Bisa dipahami? Baik. Sekarang dosa selanjutnya. Khalaqallahul khalqa litauhidihi wa ibadatihi wahdah. Sekarang jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau katakan, khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan seluruh makhluknya litauhidihi wa ibadatihi wahdah, hanya untuk mentauhidkan dan hanya untuk beribadah kepadanya saja. Jadi tujuan penciptaan langit dan bumi, tujuan penciptaan makhluk-makhluk Allah ini dari kalangan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya saja. Wa kashful ghidha'i an hadhil mas'ala an yuqal. Pembahasan ini akan kita singkap tirainya satu persatu dengan kita berkata, innallaha arsala rusulahu. Sesungguhnya Allah mengutus para rasulnya, wa anzala kutubahu, dan menurunkan seluruh kitab-kitabnya, wa khalaqas samawati wal arda, dan menciptakan langit dan bumi, liyu'rafa wa yu'bada wa yuwahida wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar Allah dikenal, agar Allah diibadahi, agar Allah ditauhidkan, dan agar agama seluruhnya hanya untuk Allah. Wa ta'atu kulluha lahu, dan ketaatan seluruhnya hanya untuknya. Wa da'watu lahu, dan dakwah seluruhnya hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Baik jemaah, agar lebih jelas tentang ucapan Syekh di sini beliau menuturkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya dan menciptakan langit dan bumi dengan beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan itu adalah agar Allah dikenal oleh hamba-hambanya, agar Allah Subhanahu wa taala dikenal. Allah mengenalkan dirinya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Ini tujuan utama. Dan tujuan pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar makhluknya mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua,
agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi, wa yu'bada, dan agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Kemudian ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi ditauhidkan dalam peribadatannya. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah, dalam ibadahnya dibumbuhi dengan kesyirikan. Oleh karena itu, ibadah tidak dikatakan ibadah apabila bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat apabila tidak dengan taharah. Taharah apabila tercampur dengan hadat, maka batallah taharah dan salatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara pembatal keislaman seseorang adalah kesyirikan. Orangnya di antara perintah yang paling agung yang Allah perintahkan kepadanya, kepada para makhluknya adalah untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Pertama, tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala agar dikenal oleh para makhluknya. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Tentunya ibadah tidak jadi ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar seluruh agama itu memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penyembahan dan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para nabi, para rasul, dan para dai, dan para sahabat, para ulama, mereka semua dakwah bukan untuk diri mereka, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dakwanya di jalan Allah, bukan dakwah pada kelompoknya, bukan dakwah pada ustadznya, bukan dakwah pada dirinya, tetapi dakwah kepada Allah Azza wa Jalla di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi ucapan yang lebih baik dibandingkan manusia yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah juga perintahkan ud'u ila sabili rabbika, dan berdakwalah kalian di jalan Tuhanmu. Di sini Syekh mengatakan wa ta'atu kulluha lillah, ketaatan seluruhnya hanya untuk Allah, wa da'watu lahu, wa da'watu lillah, dan dakwah juga untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk diri orang yang berceramah, bukan, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang berdakwah untuk manusia, mengajak manusia kepada dirinya, ini kekeliruan. Ya, tujuan Allah ciptakan langit dan bumi, tujuan Allah ciptakan semesta alam ini, yang pertama agar mereka mengenal Allah, yang kedua agar Allah diibadahi, yang ketiga agar mereka mengisahkan Allah dalam peribadatan, yang keempat agar Allah ditaati, yang kelima agar seluruhnya dakwah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Di sini inilah penjelasan dari firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ai liya'buduni, maksudnya untuk beribadah hanya kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lafat liya'budun, atau Ibnu Abbas mengatakan lafat liya'budun maknanya adalah ai liyuwahhidun, maksudnya untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau juga mengatakan tidaklah satu kata di dalam kalimat yad'un atau doa atau dakwah di dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an kecuali adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini kita mengetahui makna daripada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sebagian kita taunya tujuan Allah ciptakan manusia, bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya saja, betul? Ini ya. Ternyata Syekh di sini membongkar. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, ciptakan langit dan bumi, tujuannya apa? Liyu'rafa, agar Allah dikenal oleh para hambanya. Wa yu'bada, agar para hamba beribadah hanya kepadanya. Wa yuwahhida, agar mereka mentauhidkan Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar peribadatannya hanya untuk Allah. Agama hanya diberikan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam.
Kemudian wa ta'atu kulluha lillah, dan ketaatan seluruhnya hanya untuk Allah, wa da'watu lahu, dan dakwah semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk ormasnya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk ustadznya, bukan untuk kiainya, bukan untuk individunya, tetapi di jalan Allah Azza wa Jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, aku berdakwah di jalan Allah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya kecuali dengan hak, dengan benar. Kemudian Allah juga jelaskan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang semisal dengannya. Yatanazzalul amru bainahun. Allah Azza wa Jalla perintahkan, turunkan perintahnya, berlaku kepadanya. Lita'lamu, lihat tujuannya, lita'lamu, agar manusia semuanya tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha mengetahui, akan maha kuasa akan segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah benar-benar meliputi akan segala sesuatu ilmunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha tahu, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Di sini Allah menjelaskan, Allah ciptakan langit dan bumi beserta lapisan masing-masingnya dan apa yang berada di antara keduanya. Tujuannya apa? Agar makhluk tahu bahwasanya Allah maha kuasa dan Allah maha mengetahui. Berarti agar Allah dikenal apanya? Namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Syekh tentang tujuan Allah menciptakan makhluk dan perintahkan kepada mereka dalam rangka beribadah hanya kepadanya. Billahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.